Universitas Tadulako, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, tepatnya lagi di program studi Sosiologi. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi sistem hukum Indonesia. Sebelum masuk dalam materi ini, teman-teman sudah berpikir apa itu sistem hukum? Untuk mengetahui lebih dalam lagi materi tentang sistem hukum Indonesia, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari sistem hukum. Jadi, sistem hukum adalah suatu tatanan hukum yang terdiri atas sub-sub sistem hukum yang tersusun secara sistematis atau terstruktur. Gunanya apa? Untuk mencapai akses eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum di Indonesia saat ini. Berbicara mengenai hukum di Indonesia saat ini, maka pertama yang tergambar ialah ketidakadilan. Sungguh ironis ketika mendengar seseorang yang mencuri buah dari kebun tetangganya karena lapar harus dihukum kurungan penjara. Nah, sedangkan para pihak yang jelas-jelas bersalah seperti koruptor misalnya, mereka ini justru merajalela di negara ini dengan bebas berlalu lalang di pemerintah, bahkan menempati posisi yang berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan negara kita ini. Jikapun ada yang tertangkap, mereka justru mendapatkan fasilitas yang tidak seharusnya mereka peroleh. Peradilan nasional. Dasar hukumnya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sistem hukum dan peradilan internasional. Sistem hukum internasional adalah suatu kesatuan hukum yang berlaku untuk komunitas internasional atau semua negara-negara di dunia yang harus dipatuhi dan ditaati oleh setiap negara. Setiap hukum internasional juga merupakan aturan-aturan yang telah diciptakan oleh manusia, oleh negara-negara anggota yang melintasi batas-batas negara. Kepatuhan terhadap sistem hukum internasional tersebut ada kalanya karena negara tersebut terlibat langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit juga yang tinggal meratifikasinya. Mengapa Indonesia menganut sistem Eropa kontinental? Yang pertama, penjajahan Belanda yang sangat lama yang terjadi di Indonesia sehingga memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, terjadi vacuum of law, di mana pada saat Indonesia baru merdeka, yaitu Indonesia mengalami kekosongan hukum. Sistem yang dianut di Indonesia. Di Indonesia menganut 3 sistem hukum Eropa kontinental. Pertama, peran sentral aturan adalah hukum tertulis atau perundang-undangan. Kedua, kaidah aturan hukum tertulis menentukan bagaimana kehidupan hukum suatu negara diselenggarakan.
Dan yang ketiga, aturan hukum yang ditetapkan bersifat lebih abstrak. Baru dalam penggunaannya ia diterapkan secara konkret atau nyata. Dampak terjadinya penyimpangan penegakan hukum di Indonesia. Ada 3 poin. Poin yang pertama, terjadinya penurunan tingkat kesadaran hukum. Yang kedua, terjadinya ketidakadilan hukum antara masyarakat dan para petinggi negara. Dan yang ketiga, secara global merugikan masyarakat umum. Tugas dan wewenang pengadilan sipil dan pengadilan militer. Pengadilan sipil memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata yang dilakukan oleh warga sipil. Sedangkan pengadilan militer, pengadilan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer, termasuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha di lingkungan militer. Civil law. Civil law adalah sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang didasarkan pada hukum Romawi. Disebut demikian karena hukum Romawi pada mulanya bersumber pada karya agung Kaisar Iustinianus Corpus Iuris Civilis. Karena banyak dianut negara Eropa kontinental, civil law sering dinamakan sistem kontinental. Negara-negara bekas jajahan Eropa kontinental juga menganut sistem civil law. Dasar hukum peradilan nasional. Ada 5 dasar. Yang pertama, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan negara dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa suatu lembaga baru yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sistem hukum Eropa kontinental. Dalam sistem ini terdapat 3 poin. Yang pertama, metode berpikir hakim dilakukan secara deduktif, yaitu berpikir dari yang umum kepada yang khusus. Dalam hal ini, hakim berpikir dari ketentuan yang umum untuk diterapkan pada yang khusus atau in concreto yang sedang diadili. Contoh ketentuan hukum dalam peraturan Indonesia adalah kata-kata barang siapa, yang berarti siapa saja berlaku secara umum bagi setiap subjek hukum. Terus yang berikutnya, dalam sistem ini juga menggunakan pula metode subsumpit dan metode silogisme. Subsumpit adalah suatu upaya memasukkan peristiwa ke peristiwa hukum, dicarikan rumusan peraturan perundang-undangan yang dilanggar, seperti mencocokkan sepatu dengan kaki pemakainya. Yang terakhir, namun metode subsumpit ini agak sulit diterapkan pada perkara perdata karena banyak peraturan perdata yang tidak tertulis. Persamaan civil law dan common law system. Terdapat 10 poin kesamaan antara civil law dan common law system. Yang pertama, terdapat pembedaan yang tajam antara intuisi hukum dan jenis institusi sosial lainnya. Dengan kata lain, hukum bersifat mandiri atau otonom. Yang kedua, penyelenggaraan dan penegakan hukum dipercayakan kepada sekelompok profesional.
yang kesehariannya menjalankan aktivitas di bidang hukum atau pengemban profesi hukum. Berikutnya, untuk menjadi pengemban profesi hukum dibutuhkan pendidikan khusus yang memiliki metode pembelajaran khas untuk melatih calon profesional hukum. Ilmu hukum menjadi bidang ilmu sendiri melalui perkembangan dialektika antara ilmu hukum dan institusi hukum yang saling berkembang. Hukum menjadi sistem yang terintegrasi karena para ahli berhasil membangun sebuah teori umum. Sebagai sistem, hukum selalu akan berubah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan hukum sebagai suatu sistem diyakini berlangsung berdasarkan logika hukum seperti metode penafsiran hukum. Terdapat supremasi hukum atas politik. Pluralisme sistem hukum membuat hukum menjadi lebih canggih dan terus berkembang untuk memecahkan suatu konflik dalam hukum. Dan yang terakhir, tradisi hukum barat pun dipercaya oleh nilai-nilai sosial yang baru sebagai hasil dari pergolakan atau revolusi sosial. Tata hukum Indonesia. Di Indonesia berlaku tata hukum sebagai berikut. Yang pertama, hukum tata negara adalah ketentuan yang mengatur tentang organisasi untuk mencapai tujuannya dalam kemasyarakatan. Yang kedua, hukum administrasi negara adalah ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan administrasi pemerintahan. Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Hukum pidana adalah ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Dan yang terakhir, hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Dalam materi yang saya sampaikan dalam video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kiranya hanya itu dapat saya sampaikan dari pembelajaran saya tentang materi sistem hukum yang ada di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.